Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai meme token lagi ya, yaitu PP token, teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan ya. Oke, jadi buat kalian yang mengikuti Prima Crypto ya, dari bulan kemarin atau tahun kemarin ya, kita suka membahas mengenai meme token ya teman-teman. Salah satunya adalah PP ya, yang bulan kemarin jika kalian beli ya, di sini masih harganya yang cukup murah teman-teman ya, di area ini ya, dan kalian sudah profit ya teman-teman ya. Oke, selamat buat kalian yang sudah profit. Yang kemarin baru aja beli pasti sekarang sedang sangkut ya teman-teman ya. Oke, semoga bisa diberi kekuatannya. Jangan sell dulu ya, karena diamond hands ya teman-teman ya, seperti itu ya. Kemudian harga saat ini 0,1 rupiah. Apakah bisa 1 rupiah bang, ataukah bisa 100 rupiah bang? Ya bisa saja teman-teman ya, jika memang token tersebut ya melakukan burning ya, banyak peminatnya ya, seperti itu ya. Maka dari itu kita coba berikan ini ya, gambaran ya, atau informasi yang belum tahu mengenai PP token ya teman-teman ya. Jadi untuk PP ini ya, sekarang sedang koreksi di 24 jam, koreksi 7,51% teman-teman. Kita akan coba bahas dulu ya mengenai harga Bitcoin teman-teman. Untuk Bitcoinnya kalian bisa lihat ya, untuk hari ini juga mengalami penurunan ya di 0,56%, dan kapitalisasi pasarnya juga turun di 39,35 ya kuadrillion teman-teman. Oke, jadi harganya koreksi ya, itu sebab dari PP token koreksi juga teman-teman ya. Oke, untuk halving saat koreksi adalah diskon ya, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi tetap berhati-hati, selalu gunakan dana bebas ya dalam melakukan investment ya. Sekali lagi, ini bukan ajakan untuk jual beli token ya, hanya sekedar sharing. Jadi alasan mengapa PP layak diperhitungkan ya dalam portofolio teman-teman ya, ini adalah alasannya ya. Jadi PP ini menawarkan peluang bagi investor untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan melalui kenaikan nilai asetnya teman-teman. Jadi dengan strategi investasi yang tepat, investor dapat memanfaatkan volatilitas pasar dan potensi pertumbuhan teman-teman. Jadi kehadiran komunitas yang kuat ya. Jadi PP ini didukung oleh komunitas yang berdedikasi dan bersemangat, yang aktif dalam mempromosikan dan mendukung proyek ini teman-teman. Jadi kehadiran komunitas yang kuat merupakan faktor penting dalam kesuksesan jangka panjang koin kripto teman-teman ya, seperti itu ya. Kemudian teknologi yang solid. PP ini didukung oleh teknologi blockchain yang solid dan inovatif dengan menggunakan teknologi terkini, dan koin ini memiliki potensi untuk mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh kripto lainnya teman-teman. Kemudian di sini ada disverifikasi portofolio, menambahkan PP ke dalam portofolio investasi dapat memberikan diverifikasi yang baik dengan memiliki berbagai jenis aset ya. Jadi investor dapat mengurangi risiko dan meningkatkan potensi untuk pengembalian investasi mereka. Kemudian PP ini tidak hanya merupakan aset spekulatif, tapi juga memiliki potensi untuk digunakan dalam berbagai kasus penggunaan yang nyata ya. Ini termasuk pembayaran dan penggalangan dana, kemudian aplikasi lain dalam ekosistem blockchain. Untuk PP Coin ini harus terus menjalin kemitraannya dengan perusahaan dan proyek lain. Jadi dalam industri blockchain ini membuka pintu bagi integrasi yang lebih lanjut ya, dan adopsi yang lebih luas dari koin ini teman-teman. Kemudian untuk model ekonomi ya, memiliki model ekonomi yang dirancang untuk memberikan insentif kepada pemegang koin dan menjaga stabilitas harga. Model ekonomi yang berkelanjutan merupakan faktor penting dalam menarik minat investor teman-teman. Kemudian untuk PP ini terus meningkatkan keamanan platformnya ya, dan untuk mempertimbangkan faktor-faktor di atas, memiliki potensi untuk memberikan pengembalian investasi yang menarik ya bagi para investor teman-teman. Kemudian untuk membangun strategi ya, dengan memasukkan PP ke dalam portofolio. Jadi teman-teman semua ya, penting untuk memahami tujuan keuangan teman-teman secara keseluruhan ya. Jadi apakah jangka pendek atau jangka panjang ya. Dan setelah menetapkan tujuan investment,
Langkah berikutnya adalah melakukan penelitian mendalam tentang koin PP ya, dan pelajari teknologi di baliknya. Salah satu aspek penting dari strategi investasi teman-teman ya, di sini meskipun potensi yang menarik, tidak bijaksana ya untuk mengalokasikan seluruh portofolio investment dalam satu aset ya. Jadi bisa dipecah ya menjadi berbagai jenis token ya teman-teman ya. Oke, untuk strategi selanjutnya ya, kita bisa menggunakan atau mempertimbangkan teknik DCA ya, atau dollar cost averaging, dan secara teratur membeli PP dengan jumlah yang sama yang membantu meratakan harga Anda beli dari waktu ke waktu ya teman-teman. Seperti itu ya jika harganya terus turun ya teman-teman ya. Kemudian jangan lupa untuk memantau portofolio secara berkala dan melakukan penyesuaian sesuai keadaan pasar dan tujuan investment. Kemudian terakhir, bahwa investment dalam PP seperti investasi dalam aset kripto lainnya melibatkan resiko yang tinggi ya, selalu lakukan penelitian sendiri teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi kuncinya di sini bisa melakukan DCA ya. Bagi yang telat masuk, yang ingin masuk ya, tunggu koreksi terlebih dahulu ya, karena memang Bitcoin juga mungkin ya awal April ini akan koreksi cukup dalam teman-teman ya, seperti itu ya. Bisa saja ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini ya kalian bisa lihat minggu ini juga sudah muncul batang berwarna merah ya teman-teman, dan banyak sekali berita-berita mengenai Federal Reserve ya teman-teman ya. Federal Reserve itu bank dunia teman-teman ya, yang ya sedikit negatif ya untuk ini ya teman-teman ya, beritanya ya. Kemudian untuk pemulihan BTC dimulai setelah level rendah 10 hari. ICP mencuri perhatian dengan lonjakan 10%, dan untuk harga BTC kembali memburuk bagi ini ya, ketika aset tersebut anjlok ke 64.500 dan untuk pertama kalinya dalam 10 hari. Namun BTC bereaksi dengan baik terhadap penurunan ini. Kemudian altcoin tidak dalam kondisi yang lebih baik, dengan Ethereum meluncur di 3.300 sementara XRP berada di bawah 0,6 dolar ya. Untuk BTC mencapai level 71.800 minggu lalu dalam beberapa kesempatan, tetapi terhenti sebelum memiliki kesempatan untuk menembus level sepanjang masa di 73.800 teman-teman. Setelah beberapa retracement untuk kripto tenang ya di sekitar 70.000 dolar ya selama akhir pekan. Di kenaikan lainnya terjadi pada minggu malam, tetapi juga terhenti di 71.200. Langkah berikutnya mendorong BTC ke selatan ya dengan keras dan turun menjadi 66.000 ya. Jadi pasar berhasil naik ya kemarin sedikit. Intervensi pada titik ini menghentikan penurunan, dan Bitcoin telah pulih hampir 2.000 dolar ya sejak level terendah hariannya, dan sekarang berada di 66.000 dolar teman-teman, seperti itu ya. Oke, berita lain ya, kita beralih ke Elon Musk teman-teman, yang ternyata dia mengfollow Cardano Fanpack teman-teman. Ya, apakah Elon Musk ini juga tertarik pada Cardano ya, selain tertarik pada Dogecoin? Jadi akun X ini berbasis komunitas Cardano baru-baru ini menyatakan bahwa metode teknologi Elon diam-diam menunjukkan minat pada Cardano, tetapi ada batasannya teman-teman. Di pada hari Senin 1 April, Cardano membagikan tangkapan layar yang menunjukkan bahwa Elon telah mulai mengikuti akun mereka. Selamat datang Elon Musk, bunyi pernyataan itu teman-teman, seperti itu ya. Jadi pengungkapan dari Cardano Feed menarik perhatian yang signifikan, mengingat potensi bobot dukungan dari tokoh terkemuka seperti Elon. Seorang pengguna X berkomentar dengan antusias, saya kira kita mendapatkan dasar-dasarnya dengan benar jika Elon Musk mengikuti kita ya. Begitu banyak organisasi lain yang tampaknya mengabaikan kita ya, karena membahayakan diri mereka sendiri. Untuk beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa Elon Musk mungkin telah mempertimbangkan kembali pendiriannya terhadap Dogecoin, membuatnya mempertimbangkan Cardano sebagai pilihan ya. Kemudian sementara itu ya, sebelum para penggemar Cardano dapat bersukacita atas kenyataan bahwa Elon menerima dukungan asli, pelaku pasar lainnya juga dapat menyadari bahwa tangkapan layar tersebut palsu ya. Secara khusus, Cardano Feed membuat postingan tersebut dalam hari April Mop ya. Ya kayaknya nggak mungkin palsu ya deh ya. Di sini jelas ya teman-teman ya. Oke. Dan memang jika ada berita bagus ya, selalu diikuti dengan berita-berita food ya teman-teman ya. Jadi untuk dukungan kripto Elon Musk ya teman-teman, menariknya lelucon dukungan Cardano ini muncul di tengah fase awal kenaikan siklus
mencerminkan contoh pertama Elon Musk mentweet tentang Dogecoin, dan selain itu Miliarder teknologi ini juga mendukung Bitcoin selama musim bullish lalu. Perusahaan mobilnya Tesla menerima BTC dengan imbalan mobil listrik dengan layanan tersebut ya kemudian dihentikan ya teman-teman. Oke, nanti akan kita bahas lagi mengenai PP dan koin-koin yang lainnya teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini buat teman-teman semua yang ingin invest ya di koin apapun itu, ya tunggulah koreksi dulu ya di sini ya, karena memang untuk April Mop ini biasanya yang merah ya teman-teman ya. Ya karena memang kenaikan untuk BTC juga sudah cukup tinggi ya, dan sudah berhasil menembus di all time high di 69.000 ya teman-teman ya. Oke, ya itu bukan berarti akan turun lagi dengan jauh seperti ini ya. Ya tahu juga teman-teman ya, kita pantau aja lah ya, pantau aja ya. Kembali lagi kepada teman-teman akan masuk menjadi investor jangka panjang atau jangka pendek ya. Itu teman-teman yang tahu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.